Inilah bahaya terbesar dalam hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Adakah bahaya yang lebih besar dalam hidupmu dibandingkan perang Uhud?" Rasulullah menjawab, "Iya. Namun, apakah bahaya yang Rasulullah maksud?" Sejak kecil, Rasulullah telah kehilangan ayahnya sebelum sempat melihat dunia. Ibunya pun wafat saat beliau masih belia, disusul oleh kakek yang menjadi pelindungnya. Rasulullah tumbuh sebagai seorang yatim piatu, tanpa harta dan perlindungan. Saat mulai berdakwah, kaum Quraisy semakin memusuhi Rasulullah. Mereka bahkan mencoba membujuk Abu Thalib agar meninggalkannya. Hampir saja paman tercintanya menyerah pada tekanan itu, tetapi Rasulullah tetap teguh. Tahun-tahun berlalu, siksaan semakin menjadi-jadi. Rasulullah dan para pengikutnya diembargo hingga nyaris mati kelaparan. Beliau dilempari batu dari atas bukit, tenda tempatnya beristirahat dibakar, bahkan makanannya pernah diracuni. Berulang kali upaya pembunuhan dilakukan, namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah selalu selamat. Namun, dari semua itu, Rasulullah tidak pernah menyebutnya sebagai bahaya terbesar dalam hidupnya. Menjawab pertanyaan Aisyah, Rasulullah menceritakan pengalaman paling berat dalam hidupnya. Di awal dakwah, aku menghadapi tantangan besar dari penduduk Mekah. Maka aku pergi ke Thaif untuk mencari perlindungan dan meminta izin berdakwah di sana. Salah seorang pemimpin suku memberiku izin, tetapi diam-diam ia menghasut sekelompok orang jahat untuk menyerangku. Saat aku mulai menyampaikan seruanku, mereka menyerangku dengan kasar. Aku dilempari batu hingga tubuhku penuh luka, dan akhirnya tak sadarkan diri. Seorang sahabatku menggendongku ke tempat yang agak jauh dari Thaif dan membaringkanku di bawah naungan sebuah pohon. Ia pergi ke desa untuk meminta air, tetapi tidak ada seorang pun yang mau memberikannya. Ia kembali dengan tangan hampa dan wajah penuh kesedihan. Ketika aku sadar, aku mengangkat kedua tanganku dan berdoa, "Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku berdakwah karena Engkau memerintahkannya, tetapi mereka menolakku. Mungkin ini karena kelemahanku. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berilah aku keteguhan hati dan kekuatan lisan." Tiba-tiba, aku melihat malaikat Jibril menutupi langit, siap menerima perintahku untuk membinasakan penduduk Thaif. Aku terkejut, lalu berkata, "Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk menghancurkan, tetapi sebagai rahmat bagi semesta alam. Biarkan mereka hidup. Jika hari ini mereka menolak, mungkin keturunan mereka kelak akan menerima seruanku." Bahaya terbesar dalam hidupku bukanlah ancaman fisik atau usaha pembunuhan terhadapku, tetapi kemungkinan kebinasaan bagi mereka yang belum memahami kebenaran. Begitulah Rasulullah, penuh kasih dan pengampunan, bahkan kepada mereka yang menyakitinya.